Nah, yang kembar dua pertama itu salah satunya namanya Xavier ini kemudian ya ternyata tumbuh remaja berubah menjadi trans dari laki-laki ke wanita. Mungkin Elon Musk berkata, ini loh paham woke kiri ini, diversity, equality, inclusiveness lah, inilah itulah yang salah kaprah memandang jenis kelamin, manusia, pria dan wanita, laki-laki dan perempuan, kekayaan. Ini anakku kena racun berpikir, aku lawan racun itu, gitu loh. Oke Bang, terus kenapa ya sekarang Elon itu jadi lebih ke kanan banget ya jadinya? Ya, ada something kan di belakang? ya kesan saya juga begitu ya kan, kesan banyak orang yang mengamati. Saya terus terang saya mulai mengamati Elon, saya baca biografinya lebih bukan hanya ini tapi 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ya saya sudah mengikuti lah dari artinya membaca setiap ada tulisan serius tentang dia itu sudah cukup lama. Dan sejak awal saya berpikir bahwa dia waktu itu kan Steve Jobs baru meninggal. Dan Steve Jobs itu yang pendiri Apple yang menjadi ikonnya Silicon Valley. Palo Alto kan pusatnya ya di mana Stanford University berada gitu. Dia ikon terbesarnya kan, banyak ikonnya. Setelah meninggal ada pendiri Google, ada Mark Zuckerberg, tapi ternyata Elon Musk yang muncul sebagai ikon baru pengganti Steve Jobs. Ya, waktu karena orang berpikir bahwa selain jagoan dalam software, kan dia juga sebelum dia roket mobil kan dia software dalam pengertian bisnisnya kan PayPal gitu loh. Dia menguasai software, tapi juga dia punya produk, yaitu mobil. Dan mobil ini bukan pesanan supply chain itu loh, pesan ban ini dari mana, dia bikin sendiri mesinnya, kerangkanya, dengan manufacture high tech yang massal gitu loh. Bikin mesin roket juga begitu, bikin roket juga begitu, bikin robotnya juga begitu. Jadi dia menguasai bukan cuma produk akhirnya, tapi dia membuat high end manufacturingnya, itu yang dikagumi di mana-mana kan. Nah, saya lihat bahwa pada saat itu dia memang jagoan fisika. Dia bahkan waktu kecil kan waktu dimarahin bapaknya jahat sama dia baca Nietzsche waktu remaja, dia baca Schopenhauer. Jadi dia mencari bukan hanya imajinasi, dia baca Hitchhiker Guide to the Galaxy yang membuat dia mimpi ke Mars, tapi dia juga baca filsafat pada usia remaja. Jadi orang ini memang brilian. Nah, memang dia selain kelemahan pribadi yang saya tadi sudah bilang bahwa kadang-kadang dalam relasi sosial, tapi intinya secara ideologis dia libertarian. Free speech absolutis itu kan salah satu ekspresinya, Mel. Nah, tetapi memang akhir-akhir ini setahun terakhir lah barangkali libertariannya itu mengambil sedikit bentuk lain. Walaupun awalnya kan dia bilang secara politik dia mendukung Hillary Clinton, dia vote for Obama kok. Baru pertama kali dia vote Republikan sebenarnya dari pada saat dia jadi warga negara kan, baru Trump. Itu pun setelah Trump ditembak aja ininya, telinganya nggak kena terus. Belum lama. Tapi memang tendensi ke kanan kadang-kadang agak keras yang sampai mendukung di Jerman, AfD itu mendukung di Inggris sekarang. Itu satu soal barangkali karena dia kecewa ya, yang kecil ya, di Biden bikin simposium mobil listrik sebagai presiden ngundang, dia nggak diundang padahal yang bikin revolusi mobil, dia tersinggung. Tapi kan nggak fundamental menurut saya. Yang fundamental lebih berhubungan dengan tragedi dalam keluarganya. Kan anak pertamanya kan meninggal, dia suka anak kecil, dia sayang sekali sama anaknya, sekarang 12, tapi yang langsung kandung dalam pengertian lahir dari istrinya yang pertama itu 5 orang, tapi yang pertama meninggal, yang kedua kembar. Kemudian anak yang lain itu spermanya dia titip sama temennya, sahabatnya, pegawainya yang memang mau ya. Jadi 12, dia suka dengan anak-anaknya, dia mencintai. Nah,
Anaknya yang pertama meninggal dan dia sangat sedih, umur 10 minggu. Dan dia kemudian bayi tabung kan supaya jangan sampai jadi pengen kembar atau triplet. Yang pertama kembar, yang kedua kembar tiga. Kembar tiga. Nah, yang kembar dua pertama itu salah satunya namanya Xavier ini kemudian ya ternyata tumbuh remaja berubah menjadi trans dari laki-laki ke wanita. Nah, ini kalau saya baca di bukunya ini dan penjelasan Walter Isaacson, ya. Jadi pukulan buat dia. Ya namanya bapak kan pasti, tetapi dia berusaha memahami. Dia berusaha memahami, menerima, mengajak dialog, embrace the son or daughter. Tetapi bukan anaknya ini namanya kemudian menjadi Vivian Wilson, dia pakai nama Jenna ibunya. Wilson, ya. Dan dia menolak Elon Musk bapaknya karena alasan lebih ideologis. Dia berkembang menjadi aktivis yang tidak suka orang kaya. Ini tipikal kiri yang keras, kiri kelas, kiri totok. Dia menganggap ya biasa anak remaja baru baca Marxisme, baru baca tentang kapitalisme. 3.000 triliun loh. Itu tragedi, ironinya kan bukan 3.000, 6.000 triliun. 6.000 triliun loh. Itu kan harta bapak. Jadi pewaris sah 6.000 triliun menolak semua ini. Semua loh. In a way itu anaknya Elon Musk. Bapaknya kan begitu. Dari segi pribadi. Jadi anaknya ini, nah Elon Musk saking pengennya anaknya itu senang. Siapa sih bapak? Nggak pengen anaknya senang sama dia. Bukan karena dia mewarisi, dia akan mewariskan uang 6.000 triliun, bukan loh. Tetapi anak ini menolak tawaran bersahabat karena dia ideologi. Nah, di situ Elon Musk bahkan menanggalkan nama Elon Musk kan, Musk-nya itu kan dia ganti ya Wilson, nama ibunya. Dan nggak mau ngomong sama bapaknya. Ideologinya dia ini anti kaya gitu. Anti kaya kan namanya pemikiran anti kapitalisme, kiri garis keras, menganggap setiap bentuk kekayaan adalah eksploitasi. Dia penggemar Diogenes apa gimana? Nggak tahu, pokoknya kalau mungkin Elon Musk berkata kepada anaknya, mungkin ya. Jangan-jangan musiknya Bob Marley dia. Mungkin, tapi sampai gini, Elon Musk itu kan mungkin dia berkata kepada anaknya, kepada Vivian, bahwa saya itu dapat banyak uang kan bukan karena saya cari uang. Uang itu ikut di belakang. Saya dapat banyak uang karena saya inovatif. Saya berkarya yang positif yang disuka banyak orang. Kan? Saya berpikiran, disiplin, tajam, membuat sesuatu yang baru yang dibutuhkan banyak orang, karena itu uang ikut. Dia mungkin mau berkata kepada Allah, tapi anaknya nggak mau dengar. Dan saking Elon Musk gemes dan pengen buktikan kepada putri tercinta, dia jualin semua rumahnya, ada 5 rumah besarnya kan, untuk anak-anaknya yang banyak dia jual. Dia tinggal di trailer, dia tinggal tanpa rumah, dia sewa kalau perlu, untuk mengatakan kepada anaknya, bapakmu ini nggak peduli juga sama uang, sama juga sama kamu, cuma karena apa yang saya ciptakan disuka banyak orang, konsekuensinya saya banyak uang. Jadi sudah begitu anaknya tetap nggak mau juga. Nah ini barangkali yang dia bilang, kenapa sih anakku sampai terpengaruh begitu jauhnya, apa yang merusak, quote and quote, apa yang merusak anak saya. Nah dia ketemu sama, oh ini mungkin ya ini tidak dikatakan oleh Walter Isaacson, tapi saya duga itu juga yang dia mau katakan. Cuma kan gak enak kalau ngomong gini di TV Amerika, terlalu sensitif. Mungkin Elon Musk berkata, ini loh paham woke kiri ini, diversity, equality, inclusiveness lah, inilah itulah yang salah kaprah memandang jenis kelamin, manusia, pria dan wanita, laki-laki dan perempuan, kekayaan. Ini anakku kena racun berpikir, aku lawan racun itu, gitu loh. Itu yang menyebabkan dia tampak kanan banget. Bener apa nggak bener soal lain. Iya. Saya duga motivasi dia menjadi ke kanan garis keras dalam pengertian pengen melawan sesuatu yang dia sebut sebagai virus berpikir manusia modern yang terlalu woke, terlalu deisme, terlalu kiri yang tidak memahami apa yang sesungguhnya benar dan baik bagi manusia modern itu. Dia pengen lawan karena sesuatu yang personal. Anak saya hilang dari saya gara-gara cara berpikir yang keliru itu. Jadi
Saya baru mikir-mikir apa tuh ya motivasinya kok kurang apa hidupnya itu, kurang sibuk apa sih menciptakan roket, makanya. ciptakan robot, ciptakan mobil listrik, ciptakan Coba Nurali ada juga. Neuralink. Iya. Kurang sibuk apa, kurang passionate apa, kok masih yang gini-ginian. Oh, pada orang seperti Elon Musk kita nggak bisa melihatnya secara sederhana. Oh, barangkali ada sebab-sebab yang lebih dalam, Mel. Dan mungkin nyentuh. Anak pertamanya kan meninggal, dan kalau kita baca biografi pertama yang bukan ini, itu dia benar-benar terpukul. Makanya dia bilang, saya mau punya anak kembar, saya mau punya anak triplet. Ini orang eksentrik, jenius, kreatif. Kena tragedi, anak laki-lakinya jadi perempuan, dan bukan cuma itu, dia mau embrace. Dia, ya kalau sedih siapa bapak gak sedih. Tapi dia memahami kenyataan, kalau begitu kenyataannya dan alamiahnya begitu ya sudah. Tetapi anaknya bilang, no, kamu orang kaya, mengeksploitasi orang miskin, mampus gak mampu. Nggak mau lagi, nama Malarangun dihapus misalnya sama si Guntur, sama si Cuyang, gimana saya kasih sedih? Iya benar. Ya, nah, barangkali Pak Dayat, ya itu, ya mudah-mudahan he will, ya namanya kan hidup nggak pernah berhenti. Mudah-mudahan dia bisa kembali ke Sirotol Mustaqim, ke jalan yang lurus dan benar. Sebentar dulu, itu selama tentang versi Mas Eli atau versi Elon kan? Ya, bukan. Pada dasarnya dia seorang liberal klasik. Nah itu dia. Ya, yang pasti makanya kan sudah bertengkar dengan pendukung MAGA, sudah bertengkar dengan pendukung Trump asli. Yang anti imigran, anti pemerintahan, anti kaum elit, anti teknokratisme. Dia udah bertengkar dengan mereka. Dia tidak at home di situ. Dia tidak at home di situ. Ini karena ada ini aja nih. Yang tadi saya bilang mungkin tragedi. Ya, kita kan akan mengikuti Elon Musk dalam perjalanan hidupnya pemerintahan Amerika karena ini penting. Barangkali Elon Musk sekarang manusia terpenting yang paling menarik di seluruh permukaan bumi ini. Salah satu yang terpenting. Yang paling menarik, paling berjasa dalam pengertian membuat sesuatu yang baru. Dia nggak lahir mampir ngumpi aja. Dia mencipta sesuatu. He is the most interesting human beings on earth right now. Kedua, kita perhatikan barangkali kalau saya bandingkan kan hanya dengan si siapa, si Medici kan, Henry Ford. Ya seperti itulah. Tetapi intinya dia di negara juga yang superpower. Kita perhatikan perkembangan Amerika, kita perhatikan perkembangan Cina, kita perhatikan perkembangan Rusia dan Eropa. Tentu saja kita harus memperhatikan perkembangan Indonesia. Nah, dengan begini Padepokan Gunung Salak jadi asik juga, ya kan, bertamasya kemana-mana gitu, Bener-bener emang nggak ada habisnya nih untuk kita ngebahas Uncle Elon.